Jadi semua 170 negara di dunia melihat Jakarta pada tanggal 4 Juni dan itu mahal dan itu tidak ternilai dengan uang gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya Ibrahim Malik Fatsei di Ruang Bicara. Kami dari Ruang Bicara tentunya akan selalu mendoakan teman-teman semuanya, baik itu yang ada dalam ruangan ini, di studio ini, juga teman-teman pemirsa Ruang Bicara dimanapun berada. Nah, teman-teman sekalian, pada kesempatan hari ini sudah ada narasumber kita yang tentunya ada kalau sebagian pemuda yang ada di wilayah Jakarta dan sekitarnya sudah tentunya mengenal beliau ini. Dia adalah Bang David Hamka. Kita mengenalnya dengan Bang David Hamka. Pada kesempatan hari ini teman-teman sekalian, Bang David ini sudah lama bergelimut dalam dunia usaha. Beliau juga punya usaha yang alhamdulillah cukup sukses di wilayah Jakarta. Teman-teman sekalian, pada kesempatan hari ini ada satu informasi dan pembahasan yang menarik menurut kami dari Ruang Bicara yang perlu untuk kita diskusikan, kita bicarakan secara bersama. Yang mana hal itu berkaitan dengan Formula E. Formula E. Dan bertepatan dengan international event tersebut, teman-teman pemuda dalam hal ini Bang David dan kawan-kawan membentuk adanya fans Formula E. Fans Formula E. Apa dasar motivasi pertama nih Bang dengan terbentuknya Formula E ini? Ya, terima kasih untuk kesekian kalinya waktu yang diberikan kepada saya ya. Dalam kesempatan kali ini memang pertanyaan itu pertanyaan paling mendasar ketika orang-orang bertanya apa sih fans Formula E? Ya fans itu artinya penggemar ya. Ya. Nah Formula E untuk di Indonesia ini kan baru pertama kali. Sejak tahun 2014 pertama kali dilaksanakan di Beijing, Indonesia baru ketempatan pada tahun 2022 besok. Tepatnya 4 Juni 2022 di Ancol. Nah, tentunya penggemar-penggemar seperti balapan Superbike, MotoGP, F1 itu udah punya segmentasi khusus fansnya. Nah, saya coba bentuk bagaimana event internasional ini yang akan mengangkat derajat negara Republik Indonesia ini punya penggemar juga. Nah, konon katanya menurut statistik ada 3,3 juta fans Formula E. Salah satunya fans Formula E gitu. Yang akan nanti insya Allah akan datang berbondong-bondong ke Ancol pada tanggal 4 Juni 2022 ya. Gitu. Itu landasannya dari kita rekrut teman-teman mahasiswa untuk sama-sama mensukseskan agenda nasional ini. Karena ini kebetulan ketepatan di Jakarta sebagai ibu kota. Tapi secara gaungnya itu punya Indonesia. Itu harus digarisbawahi. Jadi bukan hanya punya Jakarta. Ya, karena punya bicara ibu kota, bicara negara Indonesia. Ya, gitu. Apakah dengan terbentuknya Formula E ini juga bagian dari formasi teman-teman panitia pembentukan penyelenggara Formula E ini ataukah seperti apa? Ataukah lembaga semi otonom, lembaga mandiri yang punya inisiatif untuk sama-sama menyukseskan? Iya, pertama kita melihat bahwa ini harus disukseskan. Siapapun warga Jakarta, kebetulan KTP saya KTP Jakarta ya. Melihat event internasional, ya saya terpanggil lah untuk menyukseskan. Salah satunya membentuk wadah namanya Fans Formula E atau FFA. Nah, kita coba mensosialisasikan kepada masyarakat karena bagaimanapun ada dana APBD di sini. Betul, ada dana negara dana daerah. 560 miliar sebagai commitment fee 3 tahun. Jadi jangan sampai event internasional ini hanya gaungnya di media aja, tapi tidak terasa untuk di arus bawah. Makanya fans hadir di situ untuk bagaimana merangsang masyarakat memiliki memiliki kecintaan terhadap Formula E. Masyarakat ini kan sudah pastinya belum tahu secara persis nih Formula E ini seperti apa sih. Apakah dengan teman-teman fans Formula E ini juga punya semangat yang sama untuk memberikan edukasi, informasi, sosialisasi kepada masyarakat? Jadi memang Formula E ini sampai saat ini masih banyak arus bawah belum mengetahui. Tentu. Jadi Formula E berbeda sama Formula One. Mungkin Formula One sudah familiar nih. Nah Formula E ini kan listrik, mobil balap listrik. Gitu. Jadi memang arahnya 2030 esok semua transportasi umum maupun kendaraan pribadi arahnya ke listrik. Sehingga
mengurangi beban emisi sehingga langit menjadi biru. Biru kan langit Jakarta untuk Indonesia. Karena polusi Jakarta sudah sangat akut ya. Makanya solusi terbaik adalah mobil listrik, dan kita secara infrastruktur Presiden Jokowi lagi menyiapkan infrastrukturnya. Seperti pabrik litium baterai atau segala macam gitu loh. Dan terkait indikasi korupsi ya itulah ranah politis ya. Ya, Kita nggak masuk dalam ranah itu. Tapi yang jelas kita bersiap mensukseskan apapun bentuk kinerja Pemprov DKI dan panitia untuk bagaimana masyarakat memiliki Formula E itu. Gitu. Punya dampak enggak sih soal Formula E ini kalau menurut Abang terhadap perekonomian masyarakat bawah nih akar rumput? Nah, kemarin saya lihat podcast ketua panitia ya, kebetulan ketua panitia itu Bang Saroni ya. Bang Ahmad Saroni. Bang Ahmad Saroni bilang bahwa nanti UMKM dilibatkan untuk dikasih stand atau booth di sana, pernak-pernik atau makanan kayak makanan khas daerah Jakarta. Jadi secara dampak luas, secara makro memang nanti setelah kegiatannya, branding negaranya dulu kita ini. Tapi kalau UMKM insya Allah pasti dilibatkan di ajang Formula E ini gitu. Kan cukup lumayan jauh ya, di bulan Juni apa Juli sih itu? Juni. Oke. Nah, 2022. Artinya ini butuh waktu dan tenaga yang cukup kuat untuk memberitahukan kepada masyarakat soal apa itu Formula E dan lain sebagainya nih. Nah, apa yang paling dominan dan yang menjadi tujuan utama dari terberinya fans ini? Jadi memang sosialisasi itu harus masif. Kalau kita tidak terlibat dalam venue-nya ya. Walaupun saat ini panitia sedang berbenah untuk menyiapkan venue di Ancol. Nah, memang track Formula E itu tidak dibuat secara track sirkuit, tapi memang harus sirkuit jalanan gitu loh. Nah, tugas kita lah, saya pribadi koordinator ataupun ketua fans Formula E bersama adik-adik mahasiswa, pelajar itu untuk mensosialisasikan itu. Untuk membantu bahwa ini bukan program politik, tapi program nasional. Sport tourism. Sport tourism. Jadi kita singkirkan dulu politiknya karena terlalu lelah kita bicara politik. Jangan politik mulu, ini event ini sport tourism internasional untuk mengangkat Indonesia. Gitu. Dan ini memiliki income yang besar untuk DKI ya, terutama. Hitungannya sekali race itu 1,5 triliun. Wow. Impact dari pendapatan hotel, merchandise, terus branding negara. Dan Formula E ini kan kita di Jakarta itu race ke-8. Setelah pertama itu di Saudi Arabia, kita setelah Berlin baru Indonesia. Nah, itu disiarkan 170 negara. Jadi semua 170 negara di dunia melihat Jakarta pada tanggal 4 Juni dan itu mahal. Dan itu tidak ternilai dengan uang gitu. Viewernya berapa, Jakarta sebagai kota yang aman, itu sebagai pendapatan yang tidak ternilai selain materi gitu loh. Kalau ternilainya hitungannya itu ada panitia 1,5 triliun. Impact dari kegiatan Formula E gitu. Oke. Dan terbentuknya fans ini apa namanya? Sudah maksudnya melakukan koordinasi dengan panitia terkait ataukah memang terpisah gitu loh? Punya inisiatif tersendiri? Terpisah. Kayak kemarin kita pasang puluhan spanduk di ibu kota dengan tulisan "Nyok sukseskan Formula E 2022". Jadi memang ini apa yang kita miliki itu yang kita kasih buat Jakarta. Gitu. Jadi memang tidak ada sampai saat ini kita tidak ada berhubungan dengan panitia. Kita swadaya, teman-teman bergerak. Setiap malam kita ngumpulin simpul-simpul untuk bagaimana. Ya banyak kan ada mahasiswa nggak tahu apaan sih itu gitu loh. Makanya tugas saya lah yang sedikit mungkin lebih tahu Formula E, saya informasikan bahwa ini event internasional yang ada di Jakarta. Gitu. Dan itu sekarang teman-teman dari fans ini sudah bergerak? Sudah bergerak di masing-masing kampus. Jadi di 5 wilayah kota. Gitu. Jadi apakah hanya cuma memberikan sosialisasi, penjelasan atau semacamnya? Atau apa ya, format yang paling menonjol dari teman-teman fans untuk meyakinkan masyarakat bahwa Formula E ini event internasional yang cukup bagus dan punya nilai positif untuk perekonomian masyarakat terutama? Jadi pengennya kita Formula E ini seperti Asian Games. Semaraknya gitu loh. Bagaimana Asian Games itu tingkat Asia loh, ini dunia. Nah, kita lagi dorong bagaimana partisipasi publik untuk memiliki. Kita akan buat kegiatan tuh di bulan sebelum puasa ya. Atau setelah lebaran kita mau bikin karnaval Formula E. Jadi kita bagaimana masyarakat kita dorong seperti lomba-lomba mewarnai, lomba menggambar tingkat SD sampai SMA. Terus ada lomba mural.
lomba kampung Formula E. Jadi masyarakat harus tahu Formula ini apa gitu, barang apa gitu loh. Nah, memang kerjaan tidak gampang, tapi setidaknya kita sudah mencoba. Bang, ini kerja sosialisasi ini kan butuh duit, butuh cuan. Ya, nggak bisa kita pungkiri nih, Bang. Nah, maksudnya ini teman-teman juga butuh ongkos gitu loh. Apakah ada pendanaan dari teman-teman panitia atau Pemprov terhadap upaya teman-teman fans untuk mensosialisasikan Formula E? Iya, memang ajang sosialisasi itu tidak nutup kemungkinan terkait rupiah ya. Betul, betul. Tapi ya kita kemarin saya sebagai inisiator, ya apa sih yang saya punya dulu? Kalau emang punya saya sedikit, saya kasih sedikit gitu loh. Kalau memang punya saya bisa mencakau sedikit orang, ya itu yang kita kasih. Kalau memang nanti kedepannya Pemprov DKI ataupun panitia coba merangkul kita, ya tanpa merangkul pun kita akan jalan terus untuk Jakarta dan Indonesia gitu loh. Jadi bagi saya nominal itu memang pasti ada. Tapi ya kita cari bersama lah. Saya yakin masih ada lah cara-caranya. Jadi, gitu. Pada prinsipnya fans bergerak ini atas dasar swadaya dan keikhlasan teman-teman untuk ikut bersama pemerintah mensosialisasikan itu. Jadi ya sosialisasi itu masif ya. Kayak teman-teman kemarin minta izin di salah satu mall Jakarta untuk bagi-bagi stiker. Nah seperti ini. Kita bagi stiker di salah satu mall belum dikasih. Nah ada yang kecil ini kita bagi-bagi buat driver online. Grab online? Dia driver ya. Oh, driver, kalau ya. Merek nggak boleh kita sebut. Oh iya boleh. Jadi ini mungkin sampel yang saya bawa sedikit, kita nyetak sekitar 2000 ya. 2000 stiker yang kita cetak. Yang ini buat driver online nih. Kita kasih tiap lampu merah. Nah ini kita pakai nih. Fans Formula E. Baik. Fans Formula E. Nah yang ini buat kita lempar ke masyarakat, buat ditaruh di rumah-rumahnya, di kaca-kacanya. Jadi memang nanti kita kalau ada sedikit rezeki lagi, kita akan cetak lagi gitu loh. Dan itu menurut Abang efektif nggak itu? Ya setidaknya mereka tahu bahwa Jakarta ada Formula E. Masalah nanti setelah tahu dia mau seperti apa, ya tinggal mereka kita edukasi lewat media-media sosial gitu. Jadi target kita bagaimana seperti Asian Games. Seperti Mandalika yang baru kemarin kita lakukan gitu. Ya, ramenya minta ampun pemberitaannya gitu. Meskipun hujan-hujanan tapi ramenya minta ampun. Plus minus lah Mandalika seperti apa, tapi bagaimanapun di zaman kepemimpinan Bapak Jokowi event-event tuh banyak gitu. Betul. Apalagi besok bertepatan dengan MotoGP juga di bulan Maret. Jadi deket nih. Event nasional di tahun 2022 banyak. Ada MotoGP di Mandalika, ada Formula E di Jakarta. Nah, anehnya hanya Jakarta yang disorot terkait isu miring itu kan gitu. Oh iya, isu miring yang kononnya dugaannya ya indikasi penyuapan korupsi atau tapi itulah tapi kita nggak menyentil sampai di situ lah. Biarlah penegak hukum yang menelusuri sejauh mana apakah ada indikasi itu atau tidak. Kita tidak mau masuk dalam konteks itu. Adapun ada indikasi-indikasi silakan penegak hukum untuk menelusuri secara mendalam dari aspek-aspek hukumnya. Tapi kita bicara di sini oleh Bang David juga adalah bagaimana upaya memberitahukan kepada masyarakat, ayo mari kita sama-sama menyukseskan adanya Formula E ini, karena ini juga salah satunya seperti mengutip kata Bang David tadi, untuk mengangkat harkat dan martabat nama baik Indonesia di mata dunia. Terutama lebih spesifik lagi DKI Jakarta. Sebagai lumbung ibu kota, lumbung ekonomi, lumbung politik nasional kita dalam kancah internasional. Ini event yang luar biasa teman-teman. Pemirsa Ruang Bicara dimanapun berada. Berapa anggota? Berapa orang? Karena tidak mungkin dong dengan diri abang sendiri sebagai koordinator tanpa punya bawahan, tanpa punya anggota untuk melakukan sosial. Apalagi DKI Jakarta dan barangkali untuk wilayahnya nasional. Ya. Boleh saya minum dulu nih? Silakan. Nah, kebetulan ini saya bawa salah satu merchandise yang nanti kita bagikan kepada masyarakat, tumbler. Dan itu gratis, Bang? Bagi masyarakat yang bisa menjawab. Oh, berarti ada kuis-kuisnya? Ada kuis-kuis. Jadi metodologi ini sosialisasi dan kuis. Gitu loh. Nah, tadi pertanyaan tadi berapa anggota ya? Untuk pengurus fans itu 30 yang terdiri dari adik-adik mahasiswa di 5 wilayah kota, dan dari 30 kita menciptakan volunteer.
gitu. Memang namanya fans itu harus ada yang ngurus, kayak Betul, tentu. kayak di sepak bola Jackmania kan ada yang ngurus. Kita 30 aja pengurusnya. Cuma 30 itu mempunyai program-program untuk menggerakkan teman-teman kaula muda milenial bahwa esok Juni di 2020. Ancol ada Formula E, dan hari ini semua mata dunia tertuju pada Jakarta. Gitu. Dengan event internasional. Internasional, kita pengen clear lah bahwa politik tetap jalan dengan tracknya, tapi anak muda harus berpikir bagaimana ini bukan masalah acaranya Pak Anies Baswedan, Oke. tapi kebetulan gubernurnya Anies Baswedan. Anies Baswedan. Saya yakin besok pelepasan bendera pertama itu pasti Pak Jokowi, karena ini atas nama negara. Betul. Gitu. Jadi untuk simpang siur politik Anies Baswedan 2024 itu masih jauh lah. Karena jangan sampai sport tourism ini dicampuri dengan politik. Ya masalahnya kan persepsi publik hari ini kan maraknya kan ngarahnya ke sana. Ya sah saja memang kayak digosipkan Pak Anies 2024 ya. Itulah namanya media lah, bebas lah. Tapi bagi kami kita tracknya lurus, sosialisasi masif per Januari kita turun ke bawah untuk mensosialisasikan Formula E. Gitu. Nah, mau konfirmasi dulu nih Bang. Dalam waktu dekat ini ada upaya untuk melakukan komunikasi pendekatan dengan panitia pelaksana Formula E atau pihak provinsi, ataukah seperti apa? Atau memang sampai pada waktunya yang ditentukan juga tetap masih seperti ini, tidak mau atau belum punya keinginan untuk bekerja sama dengan? Nggak mungkin lah kita sebagai fan itu berdiri mandiri lah sampai Juni. Kita nggak nutup kemungkinan kita juga akan memohon kepada panitia ya. Cuma hari ini saya berbicara apa yang kita punya itu yang kita mainkan. Oke. Kalaupun nanti ada supporting dari kepanitiaan maupun dari lembaga-lembaga yang mau support kita untuk satu mimpinya, satu tujuannya tentang Jakarta, ya kita terima gitu loh. Lebih masif lagi. Kita kemarin bisa masang 30 spanduk, dibantu bisa 1000 spanduk gitu loh. Ya. Kita cetak 1000 stiker, kalau dibantu bisa 10.000 stiker. Ya. Jadi nggak mungkin lah fans itu berdiri sendiri. Tapi hari ini kita jalan dengan apa yang kita punya. Gitu. Saya terima kasih nih Ruang Bicara bisa ngangkat nih. Siap. Angkat bagaimana informasi positif yang harus kita kasih kepada kaula muda, kaum netizen kritis. Jangan sampai kritisnya nggak tahu ilmunya gitu. Ya. Karena suatu saat efek dari Formula E pasti akan terasa buat Jakarta. Yang paling jangka pendek adalah okupansi hotel di Jakarta pasti penuh di bulan Juni. Saya yakin itu. Yang itu punya nilai positif, banyak dampak terhadap laju perekonomian ekonomi di masyarakat akar rumput ya. Apalagi besok di bulan Maret ada stadion dibuka. Jadi JIS. Okay. Jadi Indonesia tahapnya bersiap-siap kalau ini sukses, kita bisa melangkah kepada kepercayaan publik terhadap Piala Dunia. Jadi semua panjang kita bicaranya. Piala Dunia 2036. Jadi harus bagaimana kondusif 2022 itu harus kondusif untuk meningkatkan kepercayaan dunia gitu loh. Ada Olimpiade mungkin kita bisa dapat atau Piala Dunia gitu loh. Jadi bagi kami saya mengajak teman-teman mahasiswa yang kritis, yuk kita ngobrol kalau memang informasi belum sampai gitu loh. Ya. Tapi kalau memang udah sampai, yuk kita sukseskan. Karena bagi saya perbedaan itu sunatullah. Oke. Karena mungkin ada yang belum tahu gitu loh. Jadi mungkin saya ada souvenir sedikit nih buat Ruang Bicara nih. Waduh. Kita bikin korek elektrik fans Formula E. Ini salah satu produk yang mau ditawarkan. Ya, mungkin salah satu kita mencari dana kita akan dagang. Oh, jadi dengan jualan begini untuk kegiatan kita gitu loh. Okay. Jadi ada korek, ada tumbler, kita ada. Tapi ya itulah metode kita lah, namanya mandiri kan. Bebas-bebas aja gitu. Ya asal jangan palak kiri kanannya aja. Iya, gitu. yang penting kita Jakarta sukses gitu. Eventnya sukses. Ya, terutama ini pertaruhan besar untuk Bang Saroni sih selaku sekjen IMI kan. Event Bang Saroni ketua OC memang disorot semua. Betul. Jangan sampai ada miss kecil yang bisa membahayakan suatu saat nanti. Tapi kita backup habis, gitu loh. Walaupun saya nggak pernah ketemu sama Bang Saroni, secara verbal saya belum pernah ketemu. Waduh, bagaimana bisanya tuh Bang? Ya karena memang kalau ketemu, ya saya bergerak atas dasar Bang Saroni dong. Karena nggak ketemu, ya saya bergerak aja. Kita ketemu sendiri. Okay. Nanti pada titiknya pasti kita akan duduk ke empat mata ya. Iya, baik. Bang, ini terakhir, pesannya untuk masyarakat.
dan terutama untuk pemuda dari golongan kalangan manapun yang terutama berdomisili di Jakarta terhadap suksesi Formula E ini. Seperti tagline kita, Nyok sukseskan Formula E 2022, Juni 2002 di Ancol. Apapun informasi yang didapat dari media sosial, baiknya pilih portal yang terpercaya untuk menggali informasi. Anak-anak muda harus berpikir positif bahwa hari ini bukan untuk Jakarta, tapi buat Indonesia. Formula E 2022 harus sukses mengangkat harkat martabat Indonesia di mata dunia. Terima kasih. Terutama untuk DKI Jakarta. Untuk DKI Jakarta. Untuk Pemprov, Bang, ada pesan khusus untuk panitia semangat dalam menyelenggarakan atau untuk Pemprov? Kalau buat Pemprov DKI saya rasa udah teruji ya, karena 2018 Asian Games kan di Jakarta juga kan. Untuk event-event itu. Nah, untuk panitia saya harapkan tetap semangat. Waktu 6 bulan bukan waktu yang lama untuk bikin tribun dan segala persiapan lainnya gitu loh. Dan mudah-mudahan di 2022 itu besok tidak hujan. Itu harapan kita. Dan penontonnya lebih dari target, karena targetnya 50.000. Jadi traumatic story seperti di Mandalika ya. Lagi balapan hujan. Gak seru jadi gitu loh. Dan ini mobil listrik, takutnya kena hujan mati. Iya juga kan sih. Gitu. Iya juga. Kita berharap cerah. Secerah langit Jakarta. Ya, panggil semua pawang-pawang hujan. Dan teman-teman ingat, wajib yang punya rezeki lebih hadir di Ancol 4 Juni 2022. Dan itu bukan hanya untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, seluruhnya. Seluruhnya. Baik, barangkali demikian, Bang. Cukup, terima kasih. Ada yang mau disampaikan lagi silakan. Cukup. Oke, baik. Wah, terima kasih Bang David atas ini pemberian stiker dan namanya? Korek listrik. Ya. Semuanya berbau listrik dan 2022 kita sudah hidup berlistrik. 2030. 2030. Wow, terima kasih banyak atas supportingnya Bang David. Semoga ini menjadi harapan besarnya kita, terutama juga untuk di ruang bicara. Semoga dengan tayangan ini bisa memberikan satu informasi, edukasi kepada masyarakat. Ayo mari kita sama-sama sukseskan apapun itu agenda nasional. Karena itu adalah bagian daripada usaha kita bersama sebagai anak bangsa, terutama kita kaum muda, kalangan muda, untuk mendukung, memajukan negara agar lebih baik lagi. Dalam event-event tertentu, apalagi dengan event Formula E ini. Ya, pada prinsipnya event-event internasional itu kan punya dampak yang sangat baik untuk Indonesia pada umumnya dan untuk wilayah-wilayah yang menyelenggarakan agenda. Jakarta 2022 banyak event nantinya. Nah, dan ini butuh supporting bersama. Ini bukan agendanya Pak Anies, kata Bang David, bukan kata saya, tapi ini agenda event bersama. Nah, siapapun itu mau dari Maluku, mau dari luar daerah yang berdomisili di Jakarta punya kewajiban untuk sama-sama menyukseskan. Betul. Terima kasih Bang David atas waktunya sudah berkunjung di ruang bicara lagi. Sukses buat ruang bicara. Amin. Semoga di lain kesempatan juga masih punya waktu untuk kita sharing lagi apapun itu informasinya, tentunya memiliki dampak edukasi kepada masyarakat. Nah, dan untuk teman-teman sekalian, nantikan untuk video-video selanjutnya oleh narasumber-narasumber terbaru kita nanti. Nah, untuk yang belum subscribe, silakan subscribe. Dan juga aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari Ruang Bicara. Dan tentunya channel yang kata Prof. Antoni, tidak ada ruang selain ada di Ruang Bicara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.